Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di acara Gelaran Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Hall B Jakarta Convention Center. Sejak pertama kali digelar pada tahun 2016, KKI menjadi panggung bersama untuk UMKM dari seluruh Indonesia tampil, berkolaborasi, dan naik kelas. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut perjalanan dan juga pengalaman UMKM yang berpartisipasi dalam acara KKI 2025, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pelaku usaha UMKM yang ada menjadi peserta dalam acara ini, yakni Mbak Stefani Saing selaku CEO dan founder dari Tinung Rambu. Halo Mbak, apa kabar? Kabar baik Mbak. Baik, Mbak Stefani, bagaimana sih Mbak perjalanan dari awal hingga saat ini dan juga masuk sebagai peserta dari KKI 2025? Jadi sebelumnya perkenalkan dulu nih Mbak, brand kami adalah Tinung Rambu, namanya kami dari Nusa Tenggara Timur dan kebetulan di KKI ini menjadi tema utama. Jadi Tinung Rambu ini usaha sosial saya, dengan background saya sebenarnya tidak didesain malahan, saya ada background di tambang, sekolah dokter saya di S3 di tambang, tapi dari sini saya belajar akhirnya membentuk suatu usaha sosial. Nah, di mana kenapa Kak Tinung Rambu ini ada, kami membuatnya untuk memberdayakan para perempuan. Jadi skill menenun itu hampir di seluruh perempuan NTT dimiliki dan menjadi upaya kami sebenarnya untuk mengurangi atau mengambil bagian mengatasi isu sosial yang ada di saat saya mendirikan di tahun 2019. Tinung Rambu mulai di 2019 dengan 3 keluarga. Kenapa saya bilang 3 keluarga? Karena tenun itu sebenarnya kerja bersama. Jadi mempersiapkan benang, menggulung, lalu membentang hingga menenun sampai juga mempelintir dan juga memasarkan atau mengirimkan itu adalah punya porsi masing-masing. Baik itu si perempuan maupun anak laki-laki atau suami dalam keluarga. Jadi harapan kami saat itu dengan berdirinya Tinung Rambu ini bisa mensupport, memberikan satu ekonomi baru untuk kami berikan kepada masyarakat di NTT yang dimana dimulai di Sumba Timur. Nah jadi Kak, perjalanannya kita mulai dengan 3 keluarga ini berkembang di saat kami juga harus menghadapi COVID saat itu. Kami belum kenal, Bank Indonesia baru dengar saat itu bagaimana sih bisa jadi binaan dan akhirnya bisa mengikuti acara seperti KKI karena ini salah satu pagelaran yang buat kami juga satu impian ya. Karena di sini kami bisa men-showcase, memberikan informasi apapun produk kami yang terbaik kepada masyarakat lebih luas, terutama karena ini di Jakarta dibuka bersama dengan provinsi-provinsi lain. Dari 2019 bertumbuh sampai hari ini meskipun harus menghadapi badai COVID, kami berkembang menjadi dari satu tempat menjadi 7 lokasi lainnya. Nah, lokasi-lokasi lain termasuk ada di Belu maupun di Rote dan di daerah timur lain di Timur Tengah Selatan. Itu juga kita ada komponen, ada kampung tenun dibuat yang mungkin bukan kampung ya, tapi lebih pada kelompok yang kita buat Kak untuk mengerjakan kain-kain request ataupun kain-kain yang kolaborasi desain antara saya dan juga para penenun di masing-masing lokasi. Jadi saya meskipun berbackground di teknik harus belajar lagi kembali dengan secara otodidak di seni maupun juga di budaya karena tidak semua desain bisa dipakai secara umum tanpa pengetahuan spesifik dan juga beberapa hal termasuk perubahan color. Jadi menyesuaikan dengan selera pasar. Karena NTT sebenarnya sudah terkenal kainnya, tapi apa yang membuat kami akan berbeda supaya usaha ini tetap berjalan dan juga bisa menghidupi mama secara sustain para mama kami, para keluarganya. Jadi akhirnya kami mendapat kesempatan dari BI, seleksi dan lain-lain, bagaimana kami memberikan informasi tentang produk-produk kami, karya-karya para mama kami, dan akhirnya sampailah kami di 2025 kami mendapatkan informasi bahwa Tinung Rambu bisa ikut pada pagelaran di KKI 2025 di Jakarta di tahun ini dan buat kami di sini menjadi satu kebanggaan karena beberapa produk kami juga dipakai kemarin di fashion show juga maupun di showcase saat ini Kak dan ini yang menjadi kebanggaan bukan hanya saya secara pribadi tapi kepada para mama kami yang mengerjakan buat mereka selama ini mereka taunya sebelum sama kami orang beli selesai gitu tapi saat ini mereka tahu oh ternyata kain kami ini sampai di Jakarta orang memakai terus juga memberikan masukan dan ini menjadi feedback buat kami secara bisnis tapi di satu sisi secara psikis juga memberikan kebanggaan tersendiri buat mereka bahwa kain ini bukan sekadar untuk mereka jual selain untuk memberikan ekonomi bagi mereka tapi juga memberikan suatu kebanggaan tersendiri apalagi kalau tahu siapa yang menggunakan dan ada ucapan terima kasih secara langsung yang tersampaikan ke mereka itu yang kami lakukan. Jadi usaha yang kita buat di Tinung Rambu sampai di KKI ini sangat luar biasa kesempatan
dan kami juga bisa memberikan optimis, jadi hal optimis lagi gitu Kak, karena usaha ini juga menghidupi bukan hanya para penenun tapi juga para anak-anak usia dini. Jadi sejak 2020 dari tenun, selain menghidupi keluarga, Mama juga dari hasil yang Mama buat dari kreativitas kami bersama, kami juga membangun gedung sekolah untuk PAUD khususnya, masih bertahap. Tapi yang secara program yang setiap bulan dilakukan adalah program makan sehat untuk para anak-anak PAUD. Sekarang ini ada 5 PAUD yang kami support dengan kurang lebih sekitar 150 anak setiap tahunnya. Wah, seperti itu. Baik, ini luar biasa sekali begitu ya. Jadi seleksinya dari awal Tinung Rambu berdiri hingga masuk ke KAI 2025 sangat panjang sekali. Betul. Dan juga sangat banyak ini berdayakan begitu ya keluarga khususnya perempuan tadi yang menenun dari Tinung Rambu sendiri. Tapi bagaimana sih Mbak Steph dukungan dan juga manfaat apa saja yang diberikan Bank Indonesia dalam pengembangan usaha Tinung Rambu? Jadi ini Bang, satu hal yang buat saya berkesan sekali Kak, dalam hal di KKI ya. Bank Indonesia itu melihat secara holistik, jadi proses bagaimana kami dibentuk, bagaimana kami menghadapi fase demi fase, karena dari 2019 itu saat-saat COVID, dan tiba-tiba kami saya baru mulai, terus harus down dulu, terus bagaimana saya bangkit. Bank Indonesia sangat menghargai itu dan mereka melihat value yang apa yang kami lakukan. Jadi ini bukan hanya soal saya sebagai founder, tapi juga soal komunitas yang di sekitar saya yang ikut menjadi bagian dari Tinung Rambu. Mereka sangat mensupport itu, bahkan di beberapa kondisi mereka memberikan challenge yang buat kami sebenarnya itu bukan suatu menjadi beban, tapi menjadi menjadi semangat dan tantangan yang baru. Karena seperti diminta, bisa nggak kita kira-kira dari desain seperti ini, karena pasar terbukanya demikian. Jadi pengetahuan yang mungkin saya miss secara pribadi dalam mempelajarinya, Bank Indonesia itu memberikan masukan dan memberikan kontribusi yang positif buat kami sendiri secara pengembangan dari sisi nilai, bagaimana ini warna ini oke, kamu sudah ini, gimana kamu eskalasinya, bagaimana motif-motif seperti ini sepertinya tidak bisa kalau dengan kondisi pasar seperti ini. Jadi ada masukan-masukan yang memperkaya kami, dan akhirnya kami mencoba mendorong diri kami lebih lagi, karena nggak gampang buat kami Kak, jujur sekali tidak mudah, karena ada resistensi dari para penenun. Jika mengubah sesuatu yang dari hal biasa mereka buat menjadi hal yang baru, akan ada pertanyaan, apakah ini akan diterima pasar atau tidak. Mereka khawatir bahwa kalau kami coba dan tidak diterima pasar, siapa yang akan mengambil semua barang ini nantinya. Mereka kasihan kepada saya, sebenarnya meskipun itu akan menjadi di saya, secara bisnis itu akan menjadi resiko di saya, tapi mereka memikirkan jangan sampai nih Tinung Rambu nih goyangnya terlalu berat. Karena kita udah menghadapi fase COVID yang saat itu cukup menghentam kami, tapi sekali lagi apa yang dibuat challenge itu ternyata menjadi hal yang mendorong kami untuk bertumbuh, dan saat ini kami ada di KKI 2025 karena support yang diberikan seperti itu. Baik, dari seluruh binaan, support, masukan, dan seluruh kontribusi Bank Indonesia terhadap bisnis Tinung Rambu sendiri, ini sekarang market pasarnya sudah kemana saja, Mbak? Kalau market kami bersyukur market kami di Jabodetabek sampai seluruh Indonesia, kami kirim kemana-mana dari barang-barang dan diterima dengan masyarakat, dengan karakter kami terutama tenun-tenun kami untuk yang baru ini Mbak, semua tenun kami warna pastel dan juga Mama yang dulunya warnanya terang, merah terang atau apa yang secara kebiasaan dilakukan maupun secara adat, mereka mau beralih dengan warna-warna pastel yang sesuai arahan kita. Lalu juga bagaimana mereka mencoba merecreate motif-motif lama yang dulu merasa sulit, tapi akhirnya mereka mencoba, terdorong untuk melakukan itu karena melihat bahwa barang mereka dihargai, karya mereka dihargai. Bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara psikologis, bahwa ada effort yang dihargai oleh orang lain yang mungkin mereka tidak bisa terima atau tidak pernah mereka dengar karena mereka jauh lokasinya dari kota atau dari tempat yang mereka datangi saat itu. Dan ada beberapa case juga, dan cukup kita ada yang di Jepang dengan ada yang cukup rutin yang kita ambil, tapi memang barangnya dalam bentuk yang lebih kecil karena kalau di sana kan kebutuhannya berbeda dengan kita di Indonesia. Beberapa case tahun lalu kita juga ke Korea, dan saat ini tahun ini mungkin habis KKI juga kita akan di Jepang kembali. Baru terpilih untuk seleksi itu. Baik, tidak hanya dalam negeri tapi juga sudah merambah ke internasional begitu. Betul. Ya, Jepang dan Korea begitu ya. Kemudian harapan apa sih dari Ibu Stephanie sendiri dan juga mimpi Ibu untuk pengembangan usaha Tinung Rambu ke depannya? Saya sih berharap sebenarnya Mbak, saat ini Tinung Rambu itu adalah memberdayakan penenun-penenun yang ada, tapi harapan saya sebenarnya karena tadi berawal dari ada isu sosial, saya berharap ke depannya
perlahan-lahan hampir di semua keluarga yang mengambil bagian di Tinung Rambu ini bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kami tidak mendorong hanya terus menenun, tapi kami mendorong para penenun kami untuk mendiversifikasi ekonomi keluarganya. Jadi beberapa penenun kami sudah ada punya ternak dengan literasi keuangan yang kami dorong untuk mereka belajar. Kadang beberapa cukup keras saya mengingatkan. Nah, supaya mereka ada ekonomi baru. Karena tenun juga punya fase menurut kami dan kesehatan itu sangat berpengaruh. Ketika seorang perempuan sudah ada kondisi kesehatan tertentu terkait dengan kaki, pinggang, otomatis kemampuan menenunnya akan terganggu. Nah, jadi itu yang kita dorong bahwa ada diversifikasi ekonomi. Saat ini beberapa yang sudah jalan. Ininya kita Mbak, ada yang udah punya ternak, ada yang punya warung kecil. Jadi mereka bisa jualan di situ menggunakan kebutuhan harian yang mereka bisa supply, modalnya juga dari tenun. Dan yang terutama untuk menjaga cash flow ketika mereka harus mensekolahkan anak-anak mereka. Nah, ini jadi setiap mereka mau kenaikan kelas terutama itu mereka tetap ada keuangannya, jadi tidak perlu terburu-buru dalam menenun. Jadi juga mereka tidak perlu menjual heritage mereka dengan alasan butuh untuk sekolah. Nah, ini yang harapan saya ke depannya di masing-masing penenun kami makin bertambah yang sudah mulai freedomnya, financial freedom mungkin small case itu bisa mereka dapatkan gitu. Dan itu udah terjadi di beberapa anak-anak dari 2019 sampai sekarang. Kita bersyukur sudah beberapa tamat sekolah anaknya S1 dan juga sudah sekarang masih sekolah SMP dan SMA. Itu juga terbantu karena mereka menenun dan mengikuti apa yang kita programkan bersama di dalam Tinung Rambu seperti itu. Baik, ini luar biasa sekali begitu ya, Tinung Rambu juga memperhatikan sekali begitu ya bagaimana kesejahteraan dari pekerjanya tadi, dari agar mereka bisa financial freedom, kemudian juga diversifikasi ekonomi dan kesehatan tadi juga diperhatikan. Betul. Begitu ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Stephanie Saing, CEO dan founder dari Tinung Rambu atas waktunya. Semoga sehat selalu, juga UMKM-nya sukses dan juga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat lokal dan juga global. Terima kasih banyak Mbak Stephanie.